Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina asbahna bi ni'matihi ikhwana. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersatu. Allah masih panjang umur kita, Allah gerakkan kita, memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita langkahkan kaki kita ke rumah Allah ini gunanya satu, yaitu beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula selawat beserta salam kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga ada beberapa syafaat, yaitu salah satunya syafaat dari baginda Rasulullah SAW, yaitu yang kita selalu senantiasa selawat kepada beliau dan juga senantiasa kita menjalankan sunnah-sunnahnya yang telah beliau ajarkan kepada kita semuanya. Semoga dengan senantiasa kita berselawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Masyarakat muslimin, bapak ibu, saudara jemaah tarawih witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk ke malam 21 Ramadan. Kita mungkin sudah melaksanakan berbagai macam ibadah yang kita lakukan. Yang tidak kalah penting adalah kita sudah melaksanakan ibadah puasa, ibadah salat fardu kita, ibadah salat sunnah kita, infak, sedekah, dan mungkin nanti malam kita akan langsung dengan iktikaf kita di masjid ini. Dan tidak kalah penting dengan ibadah salat sunnah tahajud kita di tengah malam. Namun dengan banyaknya ibadah yang sudah kita lakukan, apakah kita sudah mawas diri terhadap ibadah atau amal ibadah kita sendiri? Karena boleh jadi banyak ibadah kita yang kita kerjakan, salah satunya tadi adalah puasa di bulan Ramadan. Nanti ada lagi berzakat kita. Kalau yang pergi umrah dia di bulan Ramadan. Namun dengan banyaknya ibadah itu, kalau kita tidak bermuhasabah diri dan tidak mawas diri, bisa jadi amal ibadah itu akan menjadi sia-sia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Ad-Din bin Hatim, ada 6 perkara yang dapat merusak amal. Apa kata hadis ini? Sittatu asya'a tuhbitul a'mal. Maka ada 6 perkara yang dapat merusak amal ibadah kita, baik itu ibadah sholat kita, baik itu ibadah puasa kita, sedekah kita, infak kita, zakat kita, umrah, haji dan lain sebagainya, dapat merusak gara-gara 6 perkara ini. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah al-istighalu bil 'uyub bil khaliq, yaitu kita atau orang yang senantiasa mencari aib orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain. Mungkin boleh jadi kita saat ini berpuasa, tapi yang puasa itu mungkin menahan haus dan lapar saja. Tapi kita lupa bahwasanya kita harus menahan yang namanya panca indera kita, baik itu lisan, baik itu pandangan, telinga kita, tangan kita, dan lain sebagainya. Di saat kita tidak dapat menjaga lisan kita, suka kita mencari-cari aib atau kesalahan orang lain, maka ini adalah salah satu perkara yang dapat merusak amal kita hari ini. Kita sedang sibuk-sibuk mengorbankan waktu dan tenaga untuk beramal ibadah di bulan Ramadan ini, tapi kita tidak bisa menjaga lisan kita, maka rusak amal kita gara-gara lisan yang satu ini. Maka jangan sampai kita gara-gara lisan kita, amal ibadah kita yang sudah kita kerjakan rusak seketika. Karena kenapa? Rasulullah SAW juga mengatakan, barang siapa yang suka menghibah, membicarakan kesalahan atau aib saudaranya itu sama dengan memakan daging saudaranya sendiri atau bangkai saudaranya sendiri. Maka jangan sampai yang pertama ini kita rusak gara-gara lisan kita saja, rusak amal kita semuanya. Nah, itu yang pertama, al-istighalu bil 'uyub bil khaliq. Lalu yang kedua apa? Wa hubbud dunya, yaitu orang yang senantiasa kesenangannya itu mencari dunia
cinta dunia. Mungkin sekarang di bulan Ramadan kita mengerjakan amal ibadah puasa, tapi di satu sisi kita tanpa disadari ternyata kita lebih cinta ternyata sama dunia. Jadi ibadah puasa, ibadah sholat ini hanya sebatas kewajiban saja, tetapi tujuan dan niat kita ternyata hanya dunia. Maka apabila kita terlalu cinta, di sini ada kata-kata terlalu ya, Bapak-bapak Ibu sekalian, karena yang terlalu itu tidak boleh. Allah juga tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Nah, kenapa Allah mengatakan wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin? Janganlah engkau berlebih-lebihan, karena sesungguhnya yang berlebihan itu Allah tidak menyukainya. Maka dengan dunia ini kita juga tidak boleh berlebih-lebihan. Karena kenapa? Sejatinya kampung kita itu adalah akhirat. Memang Allah kirim kita ke dunia ini sebagai khalifah, tetapi bukan dunia tujuan kita. Dunia ini adalah ladang atau tempat kita untuk bercocok tanam, yang mana hasilnya nanti itu yang kita akan bawa ke kampung akhirat. Bagus kita bercocok tanam, baik kita memeliharanya, maka baik pula nanti di kampung akhirat kita akan bawa. Nah, itu apabila kita dapat memanfaatkan dunia ini dengan sebaik-baiknya, bukan terlalu kita mencintai dunia. Nah, itu yang kedua tadi, yang dapat merusak amal ibadah kita. Terlalu kita cinta kepada dunia, wa hubbud dunia. Lalu yang ketiga apa? Ada namanya wa qaswatul qalbi, yaitu kerasnya hati. Nah, terkadang kita mungkin di dunia ini telah dapat kita materi, dapat kita kedudukan, posisi jabatan kita boleh baik, elok, tapi kita tidak sangka, merasa kita hati kita ini menjadi keras gara-gara segala sesuatu yang kita dapatkan itu kita rasa itu kehebatan kita, karena kepandaian kita. Maka kita tidak dapat menerima nasihat dari orang lain, tak dapat kita menerima saran dari orang lain. Karena apa? Waqaswatul qalbi, hatinya itu sudah keras. Dalam sebuah baik, sahabat Rasul juga ada yang keras. Umar bin Khattab namanya. Umar bin Khattab sebelum masuk ke dalam Islam itu keras orangnya. Siapa saja yang tidak sesuai dengan perintahnya, apa yang diperintahkannya, main lepas saja itu, langsung dibunuh aja mereka. Tapi apa? Setelah dia mengenal Islam lewat Rasulullah SAW, waqaswatul itu yang hati yang keras itu menjadi lembut. Nah, maka jangan sampai kita rusak amal kita gara-gara kita hati kita ini keras, terlalu keras, tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima perubahan. Ada orang nasihat kita sedikit seolah-olah tak mau kita terima nasihat, atau apa kita saja yang kita ambil. Itu tidak boleh. Maka hati yang keras itu dapat merusak amal. Lalu yang selanjutnya yaitu watulul amal, orang yang selalu mempunyai angan-angan yang panjang. Mungkin kita boleh bermimpi, boleh bercita-cita, tapi sesuaikanlah dengan kesanggupan kita, sesuaikanlah dengan kemampuan kita. Jangan kita lihat tetangga beli Innova, kita nak beli Innova pula, tapi kemampuan kita tidak cukup, tapi dipaksakan untuk angan yang panjang itu. Maka orang seperti ini dapat rusak amalnya, karena dia lebih memprioritaskan hal tersebut ketimbang amal ibadahnya. Maka orang yang seperti ini dia dapat rusak amalnya gara-gara dia terlalu berangan-angan terlalu tinggi, angannya terlalu panjang. Maka dia tidak boleh kita seperti ini, karena dapat merusak amal ibadah kita. Lalu yang selanjutnya yaitu ada yang disebut dengan wazalimun la yantahi, yaitu orang yang zalim yang tidak bisa dihentikan. Di bulan Ramadan ini mungkin kita dapat menjaga lisan kita sebenarnya. Karena kenapa? Jangan sampai perilaku kita di luar Ramadan itu kita bawa di dalam Ramadan. Seharusnya kita perbaiki di bulan Ramadan ini. Tak suka kita mencaci orang, kurangi atau kita hilangkan caci maki itu terhadap orang lain. Jangan kita merasa hebat di dunia ini, karena sesungguhnya Allah lah yang memberikan kita kehebatan. Jangan merasa pintar kita di dunia ini, karena sesungguhnya Allah yang memberi kepintaran itu kepada kita. Tanpa Allah berkehendak kepada kita, kita tidak ada apa adanya, tidak bisa apa-apa. Jadi semua itu hanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat kita mencaci maki orang lain,
menzalimi orang lain. Hal tersebut juga dapat merusak amal kita. Karena boleh jadi mencaci maki atau menzalimi itu bukan saja kita membentak orang, tapi bisa saja hal yang sepele saja sebenarnya. Berbeda pendapat sedikit, lalu kita bilang dia, rendahkan dia. Itu tidak boleh. Maka satu sisi itu dapat merusak amal ibadah kita. Maka Bapak-bapak Ibu, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah di bulan Ramadan ini, apalagi di malam ke-21 ini, kita mawas diri, bermuhasabah diri setiap harinya, agar apa? Amal ibadah kita yang kita kerjakan hari demi hari, waktu demi waktu itu tidak menjadi rusak jadinya. Karena sia-sia saja kita sudah beramal soleh, tetapi semuanya akan menjadi rusak seketika. Mari kita jaga dari 6 perkara yang tadi itu, agar apa? Agar kita mendapatkan nanti la'allakum tattaqun yang Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah 1 Karena kenapa? La'allakum tattaqun itu hanya untuk orang-orang yang serius, bukan kita yang bercanda-canda dalam ibadah, tapi orang yang serius. Maka dialah yang akan mendapatkan la'allakum tattaqun tadi, orang-orang yang bertitel, orang-orang yang bertitel, yang bertakwa tadi. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Ar-Rahman, Masjid Paripurna Ar-Rahman Kota Pekanbaru. ضاعت وتضع كل ذات أمر أمرها وترى الناس malam ke-21 Ramadan. ولكن عذاب الله شديد بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ويهدي إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من Jalan Jenderal Sudirman, depan Bank Riau, depan Bank Indonesia sama Pustaka Wilayah. Pulang dari tarawih di Ar-Rahman Paripurna Kota Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman. Lampu merah depan kantor Gubernur Riau. Malam terpantau ramai. Nah, kendaraannya mungkin pulang dari masjid.
masjid-masjid besar di Pekanbaru seperti Masjid Agung, Ar-Rahman dan lain-lain, mungkin pulang tarawih barangkali. Ramai. Rumah kediaman Gubernur Riau. Gelap. Jual bunga. Ini di Misagu Bu Tuti, jalan apa Mas? Ronggo Warsito ya? Ya Mas? Misagu Bu Tuti. Jalan Ronggowarsito. Halo Mas. Misagu Bu Tuti. Sagu basah dan sagu kering. Oke, mari menikmati. Bismillah.